Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Putri Deisha. Kali ini saya akan menjelaskan dan ingin memaparkan hasil kerja saya yang disusun untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Perkantoran Modern atau Office Application. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dari perusahaan yang saya buat. Jenis perusahaan yang saya ambil adalah di bagian perusahaan perdagangan, yang lebih tepatnya menjual kebutuhan wanita muslim, yaitu hijab. Dari struktur ini, yang pertama ada bagian owner, yaitu orang yang mempunyai perusahaan ini dan yang mengawasi jalannya perusahaan. Lalu menyusun strategi, mengevaluasi laporan dari para karyawan, dan memberikan tugas para karyawan. Lalu yang kedua ada bagian keuangan, yaitu yang bertanggung jawab dan menentukan di mana perusahaan menyimpan uang hasil penjualan dan menempatkan investasi atau mencari pinjaman. Lalu tugas selanjutnya melakukan transaksi keuangan perusahaan dan berhubungan dengan klien atau pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang kedua, bagian produksi. Bagian produksi ini bertugas untuk mengatur kegiatan yang diperlukan bagi proses produksi. Yang kedua, menjaga dan mengawasi bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada bagian ketiga, yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran itu tugasnya adalah merancang strategi perusahaan yang bertujuan untuk menjual produk. Lalu tugas selanjutnya dia bisa menyebarkan ke sosmed, lalu bisa mengurus dan menentukan siapa yang akan di-endorse dari perusahaan tersebut. Lalu tugas selanjutnya bagian pemasaran ini juga merancang strategi bagaimana bisa untuk menarik konsumen agar konsumen itu tertarik terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain yang saya buat untuk kantor perdagangan saya, dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, di sini ada ruang untuk security, yaitu untuk menjaga keamanan kantor dan ketertiban lingkungan area kerja. Di sini indikatornya ada meja, kursi untuk memudahkan para security untuk membuat laporan. Lalu di sini saya juga langsung menghubungkan ke toilet agar mempermudah security untuk ke toilet. Selanjutnya di sini saya langsung ke lahan parkir untuk lahan parkir ini untuk parkir kendaraan para karyawan dan tamu yang datang. Selanjutnya kita ke pintu utama. Di pintu utama ini kita bisa lihat pertama itu ada reception area. Resepsionis ini bertugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi atau menerima dan meneruskan telepon dan menjadi jembatan informasi antara perusahaan dengan tamu. Dan indikator di sini ada komputer, yaitu untuk memudahkan informasi, untuk memudahkan membalas para customer dari komputer. Lalu ada telepon juga untuk mengangkat telepon dari para customer. Selanjutnya di sini ada sofa untuk tamu agar tamu yang datang itu nyaman, atau di sini bisa disebut dengan ruang tunggu. Selanjutnya di sini ada ruang individu, yaitu untuk ruang individu ini aktivitas karyawan yang menjalankan tugasnya untuk mengelola produksi sosial media dan informasi dan dari internet. Dan di sini indikatornya ada laptop untuk memudahkan pencarian informasi dari internet dan mengelola produksinya juga dari laptop karena untuk memudahkan tugasnya. Dan juga di sini ada kursi yang sangat nyaman untuk karyawan agar tidak mudah lelah. Selanjutnya di sini ada tempat penyimpanan untuk menyimpan surat-surat penting kantor dan banyak hal
banyak hal yang bisa disimpan di sini di tempat penyimpanan ini. Selanjutnya ada toilet. Di sini toiletnya yang pertama itu ada wastafel di depannya, lalu ada toiletnya yang sangat nyaman dan bersih. Sehabis dari toilet, kita langsung ke di sini ada ruang kerja individu atau ruang komputer, dan para karyawan di sini itu untuk menjalankan tugas individu, mulai dari menghitung keuangan perusahaan, menghitung produksi banyaknya produk yang terjual dan produk yang dapat dihasilkan dari perusahaan ini. Dan di sini saya memakai konsep tata ruang kantor terbuka agar terlihat lebih luas dan agar komunikasi antar karyawan tidak terhalang. Dan di sini saya juga mengambil konsep terinspirasi dari drama Korea, yaitu startup. Dan indikatornya di sini ada laptop untuk memudahkan para karyawan untuk menjalankan tugasnya. Ada kursi kantor yang nyaman untuk para karyawan agar tidak pegal, dan ada mejanya. Lanjut kita ke ruang barang, karena di sini saya mengambil kantor usaha hijab. Jadi di sini saya di ruang barang ini banyak stok untuk hijabnya. Jadi untuk mengambil barangnya bisa di sini. Dan selanjutnya di sini langsung ke ruang rapat atau meeting room, yaitu sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi rapat, untuk menentukan prioritas dan membuat tujuan selanjutnya. Lalu bisa juga untuk interview para calon pekerja, dan juga bisa untuk presentasi para klien yang ingin bekerjasama kepada perusahaan ini. Dan indikatornya ada laptop untuk memudahkan para karyawan untuk menjalankan tugasnya di dalam rapat ini, dan juga ada proyektor untuk memudahkan para karyawan paham akan maunya owner dari perusahaan ini. Lanjut kita ke ruang tenang. Di sini saya membuat ruang tenang santai karena fungsinya untuk para karyawan yang ingin beristirahat sejenak dan ingin ketenangan akibat pekerjaan yang terlalu berat. Lalu ruang santai ini ada yang di dalam, ada yang juga langsung akses keluar pintu sini. Ini untuk bersantai, untuk makan siang juga bisa, untuk para karyawan agar lebih tenang, karena untuk menghirup udara luar juga lebih enak. Dan di sini selanjutnya ada dapur untuk para karyawan makan siang, untuk membuat makanan, microwave. Indikatornya di sini ada kulkas, ada meja makan untuk para karyawan, ada kipas angin untuk agar tidak kepanasan. Selanjutnya di sini ada ruang owner, yaitu ruang yang mempunyai perusahaan ini, yaitu yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, untuk menyusun strategi dan mengevaluasi laporan dari karyawan yang diberikan langsung ke ownernya. Jadi ini tampak dari atas kantornya, terlihat luas dan yang pastinya sangat nyaman. Dan untuk ruang beribadah kita bisa lewat pintu bersantai ini, kita langsung menuju ke musola. Di sini ada
rak sepatu untuk sepatu para karyawan, dan juga di dalamnya ada sajadah. Jadi ini tampak luarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.